Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Hari ini kembali kita menikmati ibadah KLA secara online. Saudaraku semua cukup di rumah dan kami melayani dari rumah Tuhan ini. Semua pelayan yang hadir jumlah sangat terbatas dan telah melalui tes kesehatan prosedur COVID-19. Mari siapkan hati dan kita mulai bersama. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita sama-sama angkat pujian ini. Kita angkat rasa syukur kita kepada Tuhan melalui pujian ini. Setiap tutur kata-Mu Tuhan menjadi damai sejahtera di hatiku. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Kita angkat pujian ini saudara-saudara kembali dari awal. Bagaikan air, bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai
janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Asrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi
Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudari seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Oh, 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 ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, 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 ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom, perkenalkan saya Bonar Mengara Trijaya Manurung, Ketua Panitia Parheheon Naposubulung HKBP Sudirman Jakarta tahun 2021. Dalam rangka merayakan Parheheon Naposubulung HKBP Sudirman Jakarta tahun 2021, kami panitia menyelenggarakan beberapa rangkaian acara dengan tema besar, yaitu Kami Ada Untuk Kita, yang diambil dari ayat Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Adapun rangkaian kegiatan Parheheon tahun 2021. Yang pertama, kontes fotografi. Diadakan pada tanggal 15 sampai 28 Agustus 2021 dengan tema merayakan Hari Kemerdekaan di tengah pandemi. Akan ada hadiah menarik bagi 3 orang pemenang. Acara kedua, talk show online, akan diadakan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 dengan tema Self-Improvement in Pandemic melalui platform Zoom. Acara ketiga, doa malam, diadakan pada hari Sabtu 4 September 2021, diadakan melalui platform Zoom Meeting. Acara terakhir ditutup dengan closing ceremony yang diadakan pada hari Minggu 12 September 2021. Bersama ini juga kami mengajak seluruh jemaat, terutama Naposubulung HKBP Sudirman Jakarta, untuk turut ikut serta berpartisipasi dalam rangkaian acara Parheheon NHKBP 2021. Kami tunggu partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, kiranya memeliharakan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, yang mengikuti ibadah liturgi alternatif HKBP Jalan Jenderal Sudirman di mana saja pun berada, yang berada di rumah bersama dengan keluarga, atau mungkin masih ada yang berada di rumah sakit dalam perawatan dan pemulihan, saya ucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita di saat kita telah memasuki minggu yang ke-12 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34, diawali dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18, demikian bunyinya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kita masih berada dalam himpitan kesulitan di masa pandemi yang panjang ini. Tak terkecuali yang mengalami dan merasakan masa pandemi ini, baik orang yang jahat, baik orang yang lalim, tapi juga orang yang saleh, orang yang benar, dan orang yang baik. Lalu bagaimana sebenarnya sikap sebagai orang benar seperti yang diminta oleh topik kita minggu hari ini, untuk menempatkan dirinya di masa sulit ini? Apakah dia masih bisa dengan mata iman yang jelas melihat bahwa Tuhan masih tetap bersama dengan kita, masih tetap menjaga kita, sebagaimana yang dikatakan Daud di dalam penderitaan-penderitaannya yang bertubi-tubi, di saat dia juga di dalam tekanan-tekanan, walaupun dia adalah orang yang selalu melakukan kebenaran Tuhan, tetapi dia merasakan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkannya. Sehingga itu yang dia katakan tadi, bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar. Molo di hata Batak, sai didopakon debatado akka partigor. Itulah makanya topik minggu kita dalam bahasa Batak dikatakan halak partigor di adopan di debata, orang benar di mata Tuhan. Yang mau kita jelaskan supaya kita memahami apa yang dikatakan topik minggu kita hari ini adalah tentang orang benar. Siapakah itu orang benar? Kalau secara doktrin, karena kita ini adalah orang-orang tak luput dari dosa, maka dikatakan tak ada pun satu pun manusia yang benar. Itu makanya Yesus datang dengan pengorbanannya untuk membenarkan kita supaya layak di hadapan Tuhan. Makanya Martin Luther mengatakan, sola gratia, kita hanya dibenarkan oleh
kasih karunia. Tetapi topik kita ini mau mengatakan tentang orang benar adalah orang-orang yang melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan sebagai orang yang sudah dibenarkan. Kalau kita sudah dalam posisi orang yang sudah dibenarkan, ketika kita menyatakan diri dan menyandang predikat bahwa kita adalah orang Kristen pengikut Kristus, itu tandanya kita telah masuk dalam kawasan hidup orang-orang benar. Maka kalau kita telah memasuki kawasan atau arak-arakan orang-orang yang hidup di dalam barisan Kristus, sejatinya perilaku kita harus di dalam kebenaran Tuhan. Itu makanya Daud tadi di dalam Mazmurnya ini menyatakan bagaimana kita supaya bisa hidup di dalam kebenaran. Yang pertama jelas dia katakan takutlah akan Tuhan. Dan itu yang mau diajarkan. Hai anak-anak, aku mau mengajarkan supaya kamu takut akan Tuhan. Biar mida debata. Ketika dikatakan takut akan Tuhan, harus kita bedakan dengan bagaimana kita takut dengan hal-hal yang mengerikan di dunia ini. Takut melihat setan atau hantu walaupun sebenarnya tidak pernah kita lihat. Itu kan aneh. Banyak orang yang takut lihat setan atau hantu. Lalu ditanya, kau pernah lihat setan atau hantu? Enggak. Loh kok takut? Atau takut lihat orang-orang bengis, orang-orang kejam. Lalu bersembunyi. Waktu saya anak-anak takut lihat tentara. Kalau lewat tentara, kita lari mencari persembunyian. Tetapi takut akan Tuhan yang dikatakan dalam nats kita ini adalah perilaku orang-orang yang akan menjadikan dia hidup benar, yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Molo mebiar hotu debata ulahomma patik doh tonani debata. Molo hormat doh hotu debata taat tunduk kepada apa yang dikatakan Tuhan. Anak-anak katakan dia hormat sama orang tuanya, taat sama orang tuanya, tapi tidak dilakukan apa yang diperintahkan, apa yang nanti kerjakan ini ya, kata, oh iya mak. Tapi ketika si mama telah pergi, dia asik bermain saja, itu pertanda pengabaian, pelecehan, dan banyak orang seperti itu kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, apa yang dikatakan oleh Daud adalah jauhi yang jahat. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam epistel minggu kita hari ini. Sebagai orang-orang yang benar adalah orang-orang yang menjauhi hal-hal yang jahat. Bahkan Paulus mengatakan pertanda kita orang-orang benar adalah orang yang hidup di dalam kasih. Ketika orang hidup di dalam kasih, maka dari dirinya akan terpupus segala yang namanya kejahatan. Tak ada niat-niat yang mencelakakan. Tak ada dendam-dendam yang akan dibalaskan. Dan itulah prahara yang sering menjadi angkara murka di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita menonton film-film laga, semuanya adalah kisah-kisah untuk melampiaskan dendam. Si ibu-ibu nonton layar tancap di kampung dulu, ikut kakinya menginjak-injak tanah ketika sang pembawa film akan melampiaskan dendamnya. Ibarat di film India, ketika Vijay mulai mau memukul Tuan Thakur, si ibu pun gak sadar ikut menginjak-injak, tunjang dia katanya. Tapi sehebat apakah, senyaman apakah kalau ada api dendam di dalam hati kita. Itu makanya Paulus katakan harus hidup dalam kasih, mencintai perdamaian, dan juga kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Itu juga yang dikatakan oleh pemazmur. Orang benar di mata Tuhan adalah orang yang mampu
menghilangkan kejahatan, yang mampu mengalahkan kejahatan. Karena di dalam nats kita ini jelas juga, ketika orang melakukan kejahatan, terkadang dia manja dengan kejahatannya, bangga dengan kejahatannya. Kalau jagoan di kampung, dia bangga dengan kejagoannya. Kalau dia bisa memukul orang, bisa membunuh orang, apakah itu sebagai kebanggaan? Kalau di dalam nats kita hari ini jelas dikatakan, wajah Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat, bahkan melenyapkan ingatan kepada mereka dari bumi. Kalau dikatakan melenyapkan ingatan, dang diingok debatabe nasida, diabaikan Tuhan, dilupakan Tuhan, sakit tidak dilupakan. Ketika kita dilupakan sang kekasih, begitu sakitnya hati kita. Dilupakan janjinya, sudah janji ketemu jam 7. Sampai jam 9 gak datang, dia melupakan. Seperti itulah orang-orang jahat akan dilupakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus, memang menjadi orang benar seperti apa yang diminta oleh topik minggu kita hari ini bukanlah pekerjaan mudah. Orang kantoran untuk hidup dalam kebenaran memang mudah. Oh enggak. Seorang yang hadir di dalam satu kantor, kalau dia mulai menampilkan sikap jujur, sikap suci, sikap yang disiplin, apa kata-kata orang kantor teman yang lainnya? Allah sok suci, Allah sok hebat, apa bedia-bediahon. Itu makanya orang Batak mengatakan jadi mengalah eme namasa digaga ursa bayi namasa ima taula katanya. Ketika itu yang sudah terjadi ikut arus aja. Memang seperti itukah? Itu pertanda kita kalah. Tetapi orang benar akan mampu mempertahankan identitas dan jati dirinya. Walaupun di tengah-tengah kejahatan dia akan tetap bisa berlaku baik. Sama seperti ungkapan-ungkapan lama, sekali emas akan tetap emas walaupun dijatuhkan ke dalam lumpur. Apa Anda jijik seandainya, maaf kata, kalau emas itu jatuh dalam kotoran kerbau? Kamu ambil? Kamu biarkan? Jorok. Pasti kamu ambil, karena itu akan tetap emas. Seperti itu orang benar. Walaupun dari kiri kanannya, dari sesamanya akan mendatangkan kebencian-kebencian, bahkan akan menjadikan dia tersisihkan, atau akan menjadikan dirinya masuk ke dalam suatu kesulitan, bahkan kemungkinannya akan kehilangan keberuntungan. Tetapi lupakan. Kenapa? Jelas apa yang dikatakan Tuhan tadi di dalam ayat yang ke-18 ini, atau juga di dalam ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Itu makanya sering saya katakan, tak usah saudara begitu paranoid di masa pandemi ini. Kalau Anda hidup dalam kebenaran Tuhan, berteriaklah, berserulah, kuatkan, nyaringkan doamu, permohonanmu kepada Tuhan. Di saat itu Tuhan akan hadir bersamamu. Andaikan pun saudara harus juga terpapar COVID, tetapi COVID itu tidak akan membinasakanmu. Karena ada Tuhan yang menjaga, yang lebih hebat dari COVID. Tema daripada kitab Keluaran adalah, aku telah mendengar jeritan umatku. Ketika umat Israel yang diperbudak begitu menyakitkan di Mesir, mereka berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan, makanya mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Pembebasan yang spektakuler. Di sepanjang sejarah zaman segala dunia belum ada terjadi peristiwa seperti Exodus. Tapi Tuhan bisa melakukannya. Itu hebatnya Tuhan kepada orang baik. Makanya jangan takut jadi orang baik. Tuaha dengga burjuibah. Mate-mate na burju dok, songosi heliai kata orang Batak. Katanya kalau di sawah, orang yang mengambil air dari atas, padahal sawahnya hanya sedikit.
Lalu nanti ketika air berjalan di dalam saluran air, semua berebut. Jangan-jangan sawahnya jadi kering. Makanya dikatakan mate-mate nabur jusung liaik. Tapi jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Orang akan menyanjungmu. Orang akan memujimu. Seperti itulah bahkan Tuhan tadi mengatakan mata Tuhan tertuju. Bahkan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan apabila orang benar itu berseru maka Tuhan akan mendengar. Itulah nikmatnya hidup menjadi orang benar walaupun juga sakitnya ada. Tetapi kalau lebih besar nikmatnya, kenapa kita tidak mengambil yang lebih besarnya? Saya sering katakan, kalau menjadi kaya sudah menjadi susah, tinggalkan kekayaanmu. Lebih baik jadi miskin. Walaupun miskin itu tetap susah, tapi lebih besar nikmat dan bahagianya. Pilih yang mana? Tetap kaya, tapi terus berseteru dan bertengkar di rumah tangga? Atau kembali ada miskin? Ketika Tuhan telah di situ menjadi juru damai, itulah kalau orang benar hidupnya akan diperhatikan dan juga akan tetap dituntun oleh Tuhan di tengah-tengah segala perjalanannya. Untuk itu saudara-saudara yang di dalam nama Tuhan kita Yesus, kembali ke topik minggu kita hari ini, apa hak istimewa daripada orang benar? Hak istimewa adalah akan didapatkan setiap orang benar, yakni kepedulian daripada Tuhan. Dan juga menjadikan hidupnya berguna, berkarya, dan juga berdampak terhadap orang lain. Tetapi dia sendiri pun akan menikmati kenikmatan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Orang jahat memang ada nikmatnya. Ketika dia menikmati hasil kejahatannya, seberapa lama dia menikmatinya. Tetapi orang benar akan menikmati hasil kebenarannya, karena di saat itulah Tuhan akan menganugerahkan karunia, berkatnya, penyertaannya, perlindungannya, dan pertolongannya. Itulah yang paling kita rindukan. Kalau saat-saat keresahan kita didengar oleh Tuhan. Kalau saat-saat di hati kita gundah gulana, di situ Tuhan juga pedulikan. Maka kita akan rasakan tak ada sesuatu beban yang tidak bisa kita lewatkan kalau kita benar di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada minggu kami pada hari ini yang mengingatkan kami dan juga untuk menuntun kehidupan kami agar kami benar di mata Tuhan, yaitu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika hidup kami seturut dengan perintah dan hukum Tuhan, disitulah kami menjadi benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan Bapa di surga, menjadi orang benar di hadapan-Mu bukanlah pekerjaan yang mudah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kelaliman. Untuk itu Bapa di sorga, biarlah kami meyakinkan diri kami, walaupun itu sulit. Tetapi firman-Mu telah mengingatkan kami dan juga memberikan kami sebuah kepastian bahwa mata-Mu akan tertuju kepada kehidupan orang-orang yang seturut dengan firman-Mu, yang melakukan kehendak-Mu. Walaupun di tengah-tengah badai kehidupan, tetapi Tuhan akan selamatkan. Tuhan akan lindungi seperti Daud ketika dalam kejaran-kejaran emosi, luapan-luapan kebencian Saul. Tetapi karena dia benar di mata Tuhan, dia mendapat perlindungan sampai akhirnya Tuhan hantarkan menuju kejayaan. Bapa di surga,
bahwa orang benar bukanlah ketika kami tahu kebenaran, paham kebenaran, sering berkata-kata kebenaran, dan perilaku seperti itu banyak dilakukan orang. Bersikap seperti orang benar, bertindak seperti orang benar. Tetapi sebenarnya kebenaran itu tidak pernah dia lakukan dari apa yang dipahaminya. Untuk itu orang benar adalah orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh kebenaran yang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan Bapa di sorga, kuatkan kami dan biarlah kami tetap di dalam kobaran semangat agar kami tetap boleh tampil sebagai orang-orang benar di tengah-tengah dunia ini seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidup dalam kasih, menjauhi kejahatan, dan juga mencintai perdamaian. Bapa di sorga, kami tak lupa berdoa di masa-masa sulit yang masih kami hadapi oleh pandemi yang berkepanjangan ini. Tuhan izinkan keadaan ini terjadi. Tidak hanya pada orang jahat, tapi juga kepada orang benar. Untuk itu Tuhan, yakinkan kami bahwa di situasi seperti ini kami ingin melihat, kami ingin meyakini, dan Tuhan ingin menguji keyakinan kami untuk mempercayai bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami di saat bencana, bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kami di saat derita. Di mana ada malapetaka, di situ Tuhan juga ada. Tetapi di mana ada orang-orang benar yang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, di situ juga Tuhan akan memberikan jawaban. Untuk itu Bapa di sorga, biarlah kami tetap kuat hingga boleh berakhir nanti masa sulit ini, masa pandemi ini. Kami serahkan seluruh warga jemaat-Mu yang masih terpapar COVID ini, kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan mereka. Biarlah mereka tetap di dalam kebenaran Tuhan menjalani masa sulit ini. Dan juga kami berdoa untuk negeri kami ini, untuk pemerintah kami, untuk semua yang berjasa di dalam menghadapi keganasan-keganasan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tetap melindungi mereka, menjagai mereka, dan memberikan mereka imbalan sukacita di waktu-waktu yang akan datang sebagai imbalan dari semua perjuangan, dan juga di saat mereka mau untuk mengabdikan diri menghadapi keadaan yang sangat mengerikan ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Allah yang baik, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita dengar warta jemaat pada minggu ini. Pada hari Minggu depan tanggal 29 Desember adalah Pesta Gutilon Gereja kita HKBP Sudirman. Kebaktian KLA digabung dengan kebaktian umum masuk jam 8.30. Warta yang tidak kami bacakan boleh kita baca di grup WA setiap week masing-masing yang telah dikirim oleh Situa Week-nya. Demikian warta jemaat. Oh
korban ataupun terdampak oleh pandemi ini mendapatkan kekuatan dari kita yang bersaudara, baik melalui sentuhan-sentuhan, sapaan, doa. Apalagi kalau kita lakukan dengan tindakan-tindakan nyata, itulah yang menandakan kita satu di dalam Tuhan, karena kita bisa satu di dalam penderitaan, sehingga akan boleh melewati penderitaan ini dengan damai. Jemaat terkasih, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Persembahan bisa dikirim melalui transfer ke rekening HKBP Sudirman atau scan barcode yang telah tertera di layar TV kita atau di layar HP kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah sampai di akhir dan penghujung ibadah KLA pada siang hari ini. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Sebagai info, ibadah KLA minggu depan akan digabung bersama ibadah umum Gotilon tanggal 29 Agustus jam 8.30 pagi. Semoga kita semua sudah dikuatkan pada siang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, saudara-saudara, dan tetap percaya Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Sampai berjumpa minggu depan. Mari kita angkat pujian ini. Ku percaya janjimu ajaib Tuhan. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
ku percaya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus selalu memberkati. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk.
rasa sejuk menyegarkan bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu dan ku renungkan setiap waktu, sebab